Orang yang hapus pahalanya yaitu orang yang meninggalkan sholat asar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri habita 'amaluh." Sampai jam berapa? 11. Pertanyaan habis itu. Man taraka salatal asri habita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, habita. Habita fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Jika kaidahnya berbunyi, jika diletakkan kata kerja yang telah lampau dalam jawaban sebuah syarat, maka itu menunjukkan kepastian. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala seperti kita katakan begini. Barang siapa yang belajar maka ia akan pintar. Nah, barang siapa yang belajar, ini namanya kata syarat dalam bahasa nahwu. Kata syarat. Jawaban sebuah syaratnya, maka ia akan pintar. Nah, sama seperti ini. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapus amalnya. Nah, apabila kata maka ini dalam bentuk kata kerja yang lampau, maka dia menunjukkan kepastian. Jadi terjemahannya begini, barang siapa yang meninggalkan sholat asar pasti hapus amalnya. Pertanyaan sama, tapi nggak ada hadiahnya. Kenapa meninggalkan sholat asar dihapuskan pahalanya? Nah, jangan Pak. Saya minum dulu deh. Begini, Ya. Kira-kira di antara 5 waktu itu, selain isya dan subuh, asar ini kan kalau nanti masih sebentar lagi. Jadi kira-kira itu ada dianggap enteng lagi itu. Asar ini. Padahal itulah yang insya Allah doa yang paling diterima. Ya, perhatikan baik-baik Pak. Jazakallah khair atas jawabannya Pak. Boleh saya kasih hadiah nggak Pak? Berarti boleh Pak ya? Silakan Pak. Saya terima Ustaz. Iya. Dengan lapang dada. Tapi ini saya hadiahkan dengan panitia, barangkali ada kepentingan. Oh iya, terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, ambil panitia. Tapi perhatikan baik-baik. Hafizu 'ala shalah. Sebab kenapa sholat asar menghapuskan pahala yang meninggalkannya? Hapus pahalanya Pak. Hapus amalnya, tidak ada nilainya. Karena hafizu 'ala salawat was salatil wusta. Selalu jagalah salat dan salat pertengahan, dan para ulama kebanyakan mengatakan salat pertengahan yang dimaksud adalah salat asar. Dari sini menunjukkan keutamaan salat asar. Udah di mana Ustaz? Bingung masih? Karena Allah berfirman, jagalah salat 5 waktu. Dan jagalah sholat asar. Para ulama mengatakan, para ulama usul, mohon maaf agak dalam sedikit masalah usul fikih. Para ulama mengatakan, dzikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Artinya apa? Penyebutan yang khusus setelah umum menunjukkan ini utama, ini prioritas. Lihat, Allah berfirman dalam ayat ini, jagalah sholat. Maksudnya apa? Sholat 5 waktu. Dan jagalah sholat asar. Lihat, bukankah sholat asar termasuk sholat? Kenapa disebutkan kembali? Karena menunjukkan apa? Keutamaan, prioritas. Dalil yang lain, contoh misalkan, kita tahu dari mana Jibril alaihi salam mempunyai keutamaan dibandingkan malaikat lainnya. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini siapa? Hah? Jibril. Tahu dari mana kita Jibril? Dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan kedudukan Jibril. Kenapa? Para malaikat turun dan Jibril. Bukankah Jibril dari malaikat? Kenapa disebutkan secara tersendiri? Menunjukkan apa? Keutamaan. Sama itu. Paham maksud saya?
Surat Al-Baqarah 238. Ya, hafidhu 'ala salawat was salatil wusta. Jagalah salat, yaitu salat 5 waktu dan salat asar. Di sini terdapat keutamaan salat asar.